Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepsini Sapari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Teman-teman sekalian, Bob Talbot pernah menyampaikan bahwasanya mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang paling utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is the best. Teman-teman sekalian, berdasarkan kutipan dari Bob Talbot tersebut, saya menyimpulkan bahwasanya kita mengajarkan murid agar bisa berhitung itu memang sangatlah bagus. Namun ada yang lebih bagus ketika kita mengajarkan anak-anak atau murid kita tentang hal-hal yang tidak bisa dihitung nilainya. Sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari seperti prinsip, kemudian pedoman hidup, kebajikan, nilai moral, dan yang lainnya. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait koneksi antar materi dari yang filosofi Ki Hajar Dewantara sampai ke modul 3.1 ini, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai atau prinsip tadi yang semestinya kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak bagi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terkhusus dalam beberapa hal terkait menuntun kodrat zaman dan kodrat alam murid kita. Teman-teman sekalian, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sebagai seorang guru tentunya harus memahami bahwasanya seorang pemimpin pembelajaran itu haruslah memiliki wawasan terkait pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang berpihak pada siswa atau tadi mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam murid, itu merupakan suatu pengambilan keputusan yang dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Kemudian pengambilan keputusan tadi didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai. Teman-teman sekalian, dari modul ke modul tentunya banyak sekali hal yang memang harus kita pelajari. Sebagai contoh, bagaimana sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita dapat berkontribusi pada pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait peran kita sebagai seorang pendidik. Kita harus mampu memberikan kontribusi bagi peserta didik, begitupun dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, kita harus berpihak kepada murid yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati berkembang kemudian menjadi patokan di kurikulum Merdeka Belajar ini. Kita sebagai seorang pendidik berperan untuk menuntun kodrat anak tadi sebagai sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang guru, begitu ya. Nah, bagaimana peran tadi diciptakan oleh guru? Tentulah karena guru tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara sejak dulu berpijak pada Ingarso Sung Tulodo. Seseorang pemimpin itu harus memberi tauladan, ing madya mangun karso. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dari tengah. Kemudian
Tutwuri Handayani, bahwa seorang pemimpin itu harus mampu memberi dorongan dari belakang. Pemimpin di sini siapa? Kitalah sebagai guru. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya sebagai pemimpin yang berbasis pada nilai-nilai kebijakan, kita harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Tratap Triloka tadi. Nah, hal ini berkaitan erat dengan peran dan juga dorongan-dorongan yang kita lakukan, kita persembahkan untuk murid-murid kita. Kemudian teman-teman sekalian, ada banyak sekali keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya setiap modul yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini adalah memiliki keterkaitan satu sama lain yang bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi, saya selaku CGP Angkatan 8 mengajak teman-teman sekalian tentunya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam setiap modul di CGP ini dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin kita juga perlu menempatkan keputusan-keputusan kita sehingga terletak pada keputusan yang berpihak pada siswa. Lantas seberapa penting kita selaku guru, selaku CGP, selaku seorang pemimpin pembelajaran untuk mempelajari modul 3.1 ini? Nah, materi 3.1 bagi saya mengajarkan betapa penting dan bermaknanya seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Karena dimanapun dan apapun peran kita pasti akan menemui permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin pula, dari keputusan tersebut kita akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu upaya kita selaku guru dalam mewujudkan hal itu adalah kita harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya kita harus mengacu pada 9 langkah dan 4 paradigma serta 3 prinsip. Selain itu, keputusan pula diambil melalui 3 uji, yaitu uji institusi yang berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, kemudian uji publikasi yang sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking, dan yang terakhir mementingkan hasil akhir dari uji panutan. Nah, uji panutan atau uji idola ini berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Teman-teman sekalian, bahwasanya setiap modul ke setiap modul itu memiliki keterkaitan, maka saya menyimpulkan modul 3.1 ini adalah modul yang sangat penting kita pelajari, yang mana modul ini merupakan muara dari setiap modul-modul sebelumnya. Tentunya modul ini mengajarkan kita bagaimana cara kita menjadi seorang guru, seorang pemimpin yang mampu, yang kemudian leluasa, yang kemudian berhak, yang kemudian juga punya cara-cara tertentu untuk mengambil keputusan, terlebih dalam berpihak kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE, kemudian peran guru penggerak, visi guru penggerak. Hal-hal tersebut akan kita rangkum melalui keputusan-keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.